ekosistem darat, macam-macam laut dan udara. Demikian tiga lingkungan tersebut dihuni oleh makhluk hidup baik binatang maupun tumbuhan yang berbeda-beda. Ada tumbuhan yang hidup di darat, di air, dan di bumi. Dan ada pula organisme yang berterbangan di udara. Meskipun terkadang tidak terlihat dengan mata telanjang, selain tumbuhan, ada pula binatang yang tinggal di darat, di air, dan juga di udara. Semua ini sudah sesuai dengan fungsi tubuh masing-masing. Kecocokan fungsi tubuh dengan lingkungan tempat tinggalnya ini dibarengi dengan perilaku dari tumbuhan maupun binatang tersebut, sehingga kita tidak bisa menukar sesuka kita. Binatang pun tumbuhan yang hidup di daratan akan mati apabila dipindah, tidak bisa menukarnya sesuka kita. Binatang maupun tumbuhan yang hidup di darat akan mati apabila kita pindahkan ke air dan sebaliknya. Mengenai tempat atau lingkungan hidup dari makhluk hidup ini akan berhubungan dengan habitat dan juga relung. Pengertian habitat. Habitat adalah lingkungan atau tempat tinggal dari makhluk hidup, baik individu maupun populasi. Dengan kata lain, yang dimaksud habitat adalah lingkungan yang terdiri dari komponen hidup maupun tak hidup yang berada di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh makhluk hidup tersebut. Sebagai contoh, habitat adalah lautan, macam-macam danau, gunung, gurun, sungai, dan lainnya. Pengertian niche atau relung. Dalam ekologi, niche adalah properti yang mendeskripsikan spesies atau populasi dalam suatu ekosistem. Niche adalah konsep abstrak tetapi sentral dalam ekologi. Meskipun ada beberapa definisi niche, salah satu definisi yang paling banyak digunakan adalah yang menggambarkan niche sebagai hypervolume multidimensi yang mencakup semua faktor dan musuhnya. Misalnya, tumbuh ketika sumber daya melimpah dan predator, parasit, dan patogen langka, dan lainnya. Bagaimana cara bahwa populasi mempengaruhi faktor-faktor yang sama, misalnya mengaruhi kelimpahan sumber daya melalui konsumsi dan berkontribusi pada pertumbuhan populasi dengan menjadi mangsa mereka. Penggunaan sumber daya berkurang dibandingkan dengan keberadaan spesies lain yang menggunakannya. Karena niche atau relung terkait dengan konsep persaingan antara spesies, artinya penggunaan sumber daya oleh satu spesies akan mengganggu relung spesies lain yang menggunakan sumber daya yang sama, sehingga relung individu mereka tumpang tindih. Niche ekologi adalah konsep yang luas. Ini tidak hanya mengacu pada ruang fisik, tetapi pada peran fungsional suatu organisme dalam komunitas dan populasinya, dalam variabel lingkungan, artinya bagaimana suatu spesies bertindak dalam kondisi lingkungan tertentu, habitat, dan di bawah pengaruh spesies lain. Niche ekologi adalah fungsi suatu spesies hewan atau tumbuhan di dalam ekosistem. Konsep ini awalnya dikembangkan secara independen oleh Joseph Grinnell dan Charles Elton. Meskipun memiliki kesamaan, keduanya definisi tersebut biasanya dibedakan sebagai niche habitat dan niche fungsional, di mana Elton ingin menjelaskan penataan komunitas dan oleh karena itu menggunakan variabel trofik. Bagi Evenly Hutchinson mengusulkan ceruk presentensi yang disajikan hanya sebagai formalisasi konsep secara kuantitatif. Hubungan habitat dan niche. Niche, habitat, dan ekologi sangat erat kaitannya dengan ekosistem. Suatu habitat dapat dibagi oleh individu dari spesies yang berbeda, masing-masing dengan relung ekologis yang berbeda. Peran atau niche yang dimainkan individu suatu spesies unik dalam suatu ekosistem. Dalam ekosistem serupa, profesi yang sama dapat dikenali: penyerbukan, pembuat fotosintesis, pemulung, distributor benih, pengurai bahan organik. Namun ketika relung dua spesies serupa dalam ekosistem yang sama, persaingan antar spesies akan terpicu. Setiap spesies memiliki strategi bertahan hidup tertentu di habitatnya. Contoh hubungan antara habitat dan relung ekologi di dalam hutan atau habitat. Burung dan rusa hidup berdampingan, masing-masing memiliki relung ekologisnya sendiri, kanopi pohon dan tumbuhan bawah. Perbedaan antara habitat dan relung. Habitat merupakan sebuah tempat hidup makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, yang dapat mempengaruhi
kelangsungan hidup makhluk hidup tersebut, serta dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup tersebut demi kelangsungan hidup mereka. Sementara lebih menjelaskan kepada status fungsional suatu spesies makhluk hidup dalam kaitannya dengan komunitas. Namun relung juga menjelaskan lebih kompleks yang memiliki arti di suatu wilayah di mana terjadi suatu kehidupan yang memiliki kegiatan dalam mencari makanan atau sumber daya hidup, namun hanya di tempat itu saja. Baiklah, itulah sedikit paparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.